Hafiz Atta Jumatullah. Ihana Sabutra. Catherine Olivia. Lenny Anggraini. Marcel. Mesa Abelia. Becky Aldiano. Merawati. Muhammad Sofian. Wadi Aga. Istri Novitasari. Rema Safira. Renaldi Bayu Saputra. Rindu Andika Saputra. Ri Parona. Talita Putri. Tina Melisa. Tri Indah Lestari. Henry. Semuanya hadir kecuali 5 orang, yaitu Bella Saputra dan Gihana Saputra. Baiklah anak-anak, dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah dan salawat dan salam kita silakan kepada Nabi kita sebagai Nabi kita Nabi yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar kita, ya. Untuk hari ini kita akan belajar yaitu amanah. Materinya yang ialah tentang amanah. Namun sebelum kita belajar tentang amanah, minggu yang lalu kita belajar masalah jujur, ya. Masalah jujur. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, siapa yang masih ingat apa arti jujur? Saya. Coba, Hafiz. Nah, itu arti jujur. Artinya kesesuaian antara sikap dan perbuatan. Ada yang lain? Nah, coba. Nah, ya, jadi jujur itu artinya kesesuaian antara sikap dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi perkataan dan perbuatan harus sama. Apabila perkataan dan perbuatan tidak sama, itu artinya bohong. Ya, orang yang bohong dibenci oleh Allah, oleh Tuhan kita, dan tidak disenangi oleh teman. Ya, jadi anak-anak jangan sekali-sekali untuk tidak jujur. Walaupun pahit, namun kita harus jujur. Ya, tuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Apa arti amanah? Terpercaya. Amanah artinya dapat dipercaya. Ini ya. Nah, jadi amanah, apa tulisan? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya atau dapat dipercaya. Nah, sudah ya. Itu arti amanah, ya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, ya. Jadi amanah ini juga adalah suatu pesan yang harus disampaikan kepada orang yang berhak. Ya. Amanah berkaitan erat dengan hati nurani. Ya. Amanah berkaitan erat dengan hati nurani dan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Benar-benar kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut.
harus disampaikan kepada orang yang berhak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting, ya. Bahwa menjaga amanah itu penting. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul anir ra'iyah. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'yu 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya dengan ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, itu ya. Jadi kita ini semuanya pemimpin. Ya, nanti anak-anak akan menjadi pemimpin, ya. Nah, seorang pemimpin itu akan memimpin orang yang dipimpinnya, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ya. Nah, jadi amanah itu artinya dapat dipercaya, dan orang yang amanah artinya orang yang bertanggung jawab. Amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amanah kepada siapa? Allah. Yang kedua, amanah kepada manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Jadi amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya. Jadi amanah ini sangat erat kaitannya, berkaitan erat dengan hati nurani. Ya. Hati nurani manusia itu adalah bersih dan suci. Ya. Hati nurani itu senantiasa selalu akan mengajak kita kepada kebaikan. Ya. Oleh karena itu jangan kita berlawanan dengan hati nurani. Ya, apabila kita berlawanan dengan hati nurani, maka kita nantinya tidak akan amanah. Orang yang tidak amanah akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang tidak amanah itu merupakan teman setan. Ya, oleh karena itu kita harus amanah. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau belum, Bapak ingin bertanya. Ya. Sekarang tuliskan di depan yang tahu, ya, yang bisa atau yang tahu pertanyaan Bapak, tuliskan di depan nanti. Bapak ingin bertanya, ada berapa macam amanah tersebut? Nah, coba maju. Muhammad Sofyan, ya. Nah, tuliskan ada berapa macam amanah itu? Yang lain perhatikan, nak. Amanah ada
sesama manusia, sesama makhluknya, ya. Amanah terhadap sesama manusia antara lain yaitu kalau kita menjadi seorang pemimpin berlaku adillah, ya, kepada berlaku adillah, berlaku baiklah kepada siapa yang kita pimpin, ya. Yang selanjutnya amanah terhadap diri sendiri yaitu amanah terhadap diri sendiri itu antara lain yaitu menjaga apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, ya. Seperti kita menjaga kebersihan dalam diri kita kan, kuku kita potong, rambut kita rapikan, pakaian kita bersihkan, ya. Itu namanya menjaga diri sendiri atau amanah terhadap diri sendiri. Ya. Nah, baiklah anak-anak, di penghujung pelajaran kita hari ini, sekarang Bapak tanya lagi, apa arti amanah? Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah ada berapa macam? 5. Bukan. Yang pertama, Amanah kepada Allah. yang kedua, Amanah kepada sesama manusia. yang ketiga, Amanah kepada diri sendiri. amanah terhadap diri sendiri, ya. Orang yang amanah akan dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disenangi oleh teman. Itulah anak-anak, ya. Jadi itulah pengertian amanah dan macam-macam amanah untuk hari ini, ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai istiqomah. Nah, ini di rumah tolong dipelajari, ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi yaitu mengenai istiqomah. Nah, sudah ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita, maka terakhir kita bersama-sama akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama